Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Oke abang kakak, seperti biasa kita akan membahas masih materi tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Bedanya hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6 ya abang kakak. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Namun sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih bagusnya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga materi-materi yang disampaikan pada slide pembelajaran ini bisa abang kakak pahami dengan baik ya, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke abang kakak, kita lanjut ya. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga loh abang kakak untuk mengusir para penjajah dari Indonesia. Sehingga kemerdekaan adalah suatu cita-cita bangsa dan bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Nah, kita lihat ya abang kakak beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah sebagai berikut. Jadi abang kakak, bangsa Indonesia sudah berusaha keras nih untuk mengusir para penjajah. Namun karena ada beberapa faktor, mereka jadi gagal mengusir para penjahat dari bangsa Indonesia. Apa faktor yang pertama? Yaitu perjuangan bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Mereka melawan sendiri-sendiri abang kakak. Kalau bahasa kita sok jago. Ya, ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Maksudnya di sini adalah jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Artinya mereka itu tidak istiqomah. Jadi kalau misalnya pemimpin rombongan perangnya itu tertangkap, mereka berhenti, ya sudah sampai di situ saja. Harusnya kan tidak. Jika pemimpin kita tertangkap, maka kita akan berlawan supaya pemimpin kita itu bebas dan bangsa kita selamat gitu kan. Oke, yang keempat adalah kalah dalam persenjataan. Nah, bangsa Indonesia juga masih minim senjata ya abang kakak, sementara bangsa-bangsa lain, bangsa barat sudah memiliki persenjataan yang sangat modern. Kemudian yang terakhir adalah Belanda menerapkan politik adu domba. Jadi Belanda mengadu domba orang Indonesia, sehingga apa yang terjadi? Justru bukan perlawanan bangsa Indonesia dengan bangsa barat abang kakak yang terjadi. Karena adu domba ini yang ada perlawanan terjadi antara bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Kejam sekali kan abang kakak, bangsa Belanda itu. Oke, paham ya? Nah, banyak juga faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Salah satunya adalah kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara abang kakak. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya kuat. Ya bang kakak, di Indonesia munculnya rasa kebangsaan itu berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia, Afrika, khususnya Indonesia. Nah, pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia ini selalu diperdengarkan dalam prosesi upacara bendera abang kakak.
dan juga akan diperdengarkan pada saat anak bangsa mendapat penghargaan atas prestasinya di luar negeri. Lagu Indonesia Raya memiliki lirik yang memiliki makna dalam untuk bangsa Indonesia. Kamu dapat melihatnya pada buku tema 7 ya, halaman 62. Silahkan dibuka ya Abang Kakak. Nah, sekarang kita akan melihat perubahan wujud benda. Ini merupakan lanjutan dari materi semalam ya Abang Kakak. Perubahan wujud benda pada materi semalam kita sudah membahas tentang membeku, mencair, kemudian mengembun, apalagi menguap. Sekarang kita akan melihat mengembun dan menyuplin. Kalau mengembun itu adalah perubahan suatu benda dari gas menjadi benda cair. Contohnya adalah air yang kita dapati pada permukaan daun di pagi hari. Kemarin ini sudah kita bahas juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyuplin, di mana menyuplin ini adalah perubahan benda padat menjadi benda gas. Contohnya apa, Miss? Contohnya adalah kamu tahu dengan kapur barus, Abang Kakak? Ya, kapur barus. Kalau misalnya kapur barus itu kita letakkan di kamar mandi, lama-kelamaan apakah kapur barus itu akan mencair atau habis? Habis, bukan mencair ya, tapi habis. Jadi dia itu menguap ya, menjadi gas. Selanjutnya, nah ini dia diagram peristiwa perubahan wujud benda. Ini tandai dulu ya. Kalau misalnya panah warna merah ini menunjukkan cair ke gas, apa itu? Peristiwa menguap. Sebaliknya gas ke cair, peristiwa pengembunan. Kemudian dari gas ke padat, yaitu peristiwa membeku. Dari padat ke gas, peristiwa mengkristal. Kemudian dari padat menjadi cair, peristiwa mencair. Dari cair menjadi padat disebut dengan peristiwa membeku. Paham ya Bang Kakak diagram ini penggunaannya? Oke. Nah, kita akan melihat Kongres Perempuan Indonesia. Ada 3 kongres perempuan di Indonesia. Jadi Kongres Perempuan di Indonesia itu berlangsung sebanyak 3 kali. Pertama, Kongres Perempuan 1 pada tanggal 22 Agustus 1928. Kedua, Kongres Perempuan 2 berlangsung pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935. Ketiga adalah Kongres Perempuan 3 berlangsung 23 sampai 28 Juli 1938. Jadi ini perlu rasanya kamu catat ya Bang Kakak, karena ini sangat penting. Dan nanti ketika ujian kamu ingat ketika ditanya Kongres Perempuan pertama kali dilaksanakan pada tanggal berapa. Nah, itu dia. Ya. Nah, Miss juga akan jelaskan materi yang kita pelajari hari ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 104 yang berbunyi fi btighail qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa aliman hakima. Artinya, dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka yaitu musuhmu. Mereka itu musuhmu ya Abang Kakak. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maksudnya ini bersangkutan dengan perlawanan terhadap penjajah tadi ya Abang Kakak. Kalau misalnya kita dalam kesakitan, kita sudah dijajah, sudah diserang, kita jangan mundur. Justru kita yang harus kita lakukan adalah melawan supaya mereka juga mengalami kesakitan. Kita sakit, kita masih bisa mengharapkan ridho Allah, jadi kita masih dapat pahala. Sementara sedangkan mereka sakit, sudah berjatuhan, berguguran, mati mereka di medan perang, mereka tidak mendapat pahala dari Allah. Itu bedanya ya Abang Kakak ya.
Jadi Miss harapkan materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan bisa abang kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya abang kakak. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka seperti biasa. Dan Miss harapkan abang kakak tetap jaga kesehatan, konsumsi air putih yang cukup, buah yang kaya serat, dan jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Satu lagi untuk yang perempuan, tolong kamu memakai jilbab. Mau itu kamu mau bikin video, mau bikin apapun, mau foto apapun, tolong memakai jilbab karena itu adalah aurat kamu ya abang kakak. Ini khusus yang perempuan karena yang Miss lihat di beberapa status anak-anak Miss yang perempuan sangat banyak yang membanggakan rambutnya, terutama main TikTok. Nah itu dia Miss nggak suka. Jadi itu juga beberapa catatan buat Miss ya, gimana caranya kenapa abang kakak bisa membuka aurat bermain TikTok dan buatnya di status lagi. Jangan ya abang kakak ya, karena itu tidak bagus ya. Oke, itu saja yang bisa Miss sampaikan hari ini. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.